Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Wajzim, dan yakinilah olehmu akhi, wahai saudaraku, bi ru'yatil ilahi, dengan ru'yatil ilah, dengan melihat al-ilah, akan Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah. Fi jannatil khuldi, di surga al-khuldi yang kekal, bila tanahi, dengan tanpa penghabisan. Bait syair yang ditulis oleh Syekh Ad-Dardir ini menegaskan bahwa di antara keyakinan yang wajib diyakini adanya, yang merupakan aqidah ahli sunnati wal jamaah, yaitu al-imanu bi ru'yatillah, iman dengan peristiwa melihat kepada Allah oleh penduduk surga, dan itu adalah nikmat terbesar yang diraih oleh mereka yang peristiwa tersebut bukan seperti melihat oleh makhluk kepada makhluk yang lain. Melihat Allah di surga oleh penduduk surga, penduduk surganya di dalam surga. Adapun Allah tidak dikatakan di dalam atau di luar surga. Allah tidak disifati dengan di dalam atau di luar. Allah tidak disifati dengan di depan, di belakang, di samping kanan atau samping kiri, juga tidak disifati dengan di atas. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, maka peristiwa melihat oleh penduduk surga kepada Allah, penduduk surganya yang di dalam surga. Adapun Allah tidak dikatakan di dalam atau di luar surga. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Maka dasar keyakinan yang wajib diyakini terkait peristiwa ru'yatullah ini tidak boleh difahami dalam makna melihat berhadap-hadapan. Tidak boleh difahami dalam makna bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran. Tidak boleh difahami bahwa Allah berhadap-hadapan dengan penduduk surga tersebut atau di atas mereka. Allah Maha Suci dari sifat-sifat kebendaan. Surga dengan segala isinya serta penduduk di dalamnya kekal tanpa penghabisan. Kekal tanpa penghabisan. Wajib diyakini demikian adanya, termasuk juga neraka dengan segala siksaan di dalamnya terhadap
para penghuninya daripada orang-orang kafir kekal tanpa penghabisan. Bedanya dengan kekalnya Allah, bahwa kekalnya Allah disebut dengan baqaun dzatiyyun, ay la syai'a awjaba lahu dzalika. Artinya tidak ada suatu apapun yang menetapkan sifat kekal tersebut baginya. Sementara kekalnya surga dan neraka bi ibqa'illahi lahuma, karena dikekalkan oleh Allah. Jadi kekalnya surga dan neraka karena dikekalkan oleh Allah. Nah, jadi beda antara kekalnya surga dan neraka dengan kekalnya Allah. I'lam, ketahuilah olehmu rahimakallahu, semoga merahmati akan engkau Allahu oleh Allah, annal jannata, sesungguhnya surga, baqiyatun, itu kekal, ila ma la nihayata lahu, hingga apa yang tidak ada penghabisan, lahu baginya. La tafna, tidak punah, tidak punah itu neraka. Lima syi, itu surga, termasuk juga neraka. Lima syiatillahi, karena kehendak Allah, laha baginya, al jannah, dzalika, akan demikian itu, al baqa, akan demikian itu, la tafna. Wa kadzalika, dan demikian pula, an-naru, neraka, la tafna, tidak punah, bal tabqa, tetapi kekal oleh an-nar, ila ma la nihayata lahu, hingga apa yang tidak ada penghabisan baginya. Wa ala dzalika, dan di atas demikian itu, ijma'ul muslimina, ijma', kesepakatan atau konsensus seluruh orang Islam, salafan wa khalafan, orang-orang muslim salaf maupun khalaf, orang-orang salaf daripada kalangan para sahabat Rasulullah, lalu kalangan tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in, kemudian umat Islam khalaf, masa khalaf, setelah lewatnya masa salaf, dari setelah 300 tahun Hijriyah hingga sekarang ini 400, 500, 600 dan seterusnya hingga sekarang ini kita di tahun berapa ya? 1443 Hijriyah. Semua umat Islam di atas keyakinan ini, bahwa surga dan neraka kekal selamanya tanpa penghabisan. Ini ijma', kesepakatan umat Islam. Wa huwa, dan bermula dia, ijma'ul muslimin al-muwafiqu, yang sesuai, sejalan, lil Qur'ani, bagi Al-Quran, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah, la'anal kafirina, melaknat oleh Allah al-kafirina, akan orang-orang kafir, wa a'adda, dan telah menyiapkan atau menyediakan oleh Allah, lahum, bagi mereka, al-kafirina, sa'ira, akan neraka sa'ir,
khalidina, kekal mereka, fiha, di dalamnya sa'ir, abadan, selamanya. Dalam ayat ini disebutkan oleh Allah, a'adda, telah disediakan. Itu artinya bahwa neraka sudah diciptakan oleh Allah. Demikian pula dengan surga sudah diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian dalam ayat ini disebutkan khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya. Orang-orang kafir di dalam neraka tersebut kekal selamanya tanpa penghabisan. Demikian pula dengan penduduk surga, kekal di dalamnya tanpa penghabisan. Wa khalafa, dan telah menyalahi, fi dzalika, dalam demikian itu, kekalnya neraka, Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Taimiyah. Dan ini diantara sekian banyak kesesatan Ibnu Taimiyah. Salah satunya ini, dia mengatakan bahwa menurutnya neraka akan punah. Na'udzubillah. Itu keyakinan kufur. Keyakinan apa? Kufur. Menyalahi Al-Quran, menyalahi ijma'. Wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikutinya, mengikuti Ibnu Taimiyah. Di zaman sekarang orang-orang Wahabi persis berkeyakinan seperti keyakinan rusak Ibnu Taimiyah ini. Mereka mengatakan neraka akan punah. Na'udzubillah. Orang-orang Wahabi keyakinannya ini dia nih. Rusak keyakinan mereka. Faqad syadzu, maka telah berlaku ekstrim mereka, menyempal oleh mereka Ibnu Taimiyah wa man tabi'ahu an mu'taqadi ahli sunnati, dari keyakinan ahli sunnah. Karena itu jangan dipercaya orang-orang Wahabi mengaku dirinya ahli sunnah. Mereka bukan ahli sunnah, tapi mereka musuh ahli sunnah. Wa man syadza 'anil muslimin, dan siapa orang menyempal dari orang-orang Islam, mengasing, menyempal, syadza finnari, maka dia akan menyempal di dalam neraka. Artinya dia akan masuk ke neraka dengan sebab perilaku ekstrimnya tersebut atau keyakinan rusaknya tersebut. Na'udzubillah. Faqala, maka telah berkata Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Taimiyah, bi baqail jannati, dengan kekalnya surga, wa fana'in nari, dan hancurnya neraka. Rusak keyakinan batil, bahkan keyakinan kufur. Dia mengatakan bahwa neraka akan punah. Na'udzubillah. Wa dzalika, dan demikian itu perkataannya bi fana'in nar fi kitabihi, dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, Ar-raddu ala man qala bi fana'il jannati wan nar. Hati-hati dengan judul ini. Judulnya talbis, judulnya menipu. Judul karya Ibnu Taimiyah judulnya begitu. Apa? Ar-raddu, bantahan, ala man qala, atas orang yang berkata, bi fana'il jannati wan nari, dengan punahnya surga dan neraka. Seakan-akan dia dengan judul ini hendak mengatakan bahwa surga dan neraka kekal, kata dia. Tapi di dalamnya, di dalam bukunya ini, Ibnu Taimiyah mengatakan neraka akan punah. Makanya ini judul menipu ini.
Wa kanat, dan adalah tasmiyatul kitabi, penamaan kitab, bihadzal ismi, dengan ini nama, minhu, darinya Ibnu Taimiyah, talbisan, adalah penipuan, adalah tipuan, tipu muslihat, wa tadlisan, dan kebohongan, liyuhiman nasa, untuk membuat prasangka akan orang-orang, annahu, bahwa dia Ibnu Taimiyah, yaruddu, membantah, alal qaili, atas orang yang berpendapat, bifana'i ayyin minhuma, dengan kepunahan setiap dari keduanya, surga dan neraka. Wa fi haqiqatil amri, dan dalam hakikat perkaranya, huwa, dia Ibnu Taimiyah, yaruddu, membantah, adal qaili, di atas orang yang berpendapat, bifanaihima ma'an, dengan punah keduanya, ma'an, sekaligus, wa ya'tabiru, dan menganggap oleh Ibnu Taimiyah, al-qaila bifana'in nari, akan orang yang berpendapat dengan punahnya neraka, wahdaha, dia neraka, hanya neraka yang akan punah, musibah, sebagai orang yang benar. Kata Ibnu Taimiyah, dianggap orang yang berpendapat neraka akan punah, kata Ibnu Taimiyah, ini orang musibah. Apa musib? Muhiq, di atas kebenaran. Wal-'iyadzu billah, na'udzubillah. Dan ini pendapat rusak Ibnu Taimiyah adalah salah satu dari beberapa masalah yang menjadikan dia dikafirkan oleh para ulama semasanya, termasuk salah satunya oleh imam terkemuka, imam mujtahid, yaitu al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Imam Taqiyuddin As-Subki, Qadil Qudat. Qadil Qudat itu apa? Hakim agung. Jadi hakimnya para hakim yang dalam tingkatan keilmuan. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini namanya Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Dalam keilmuannya telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Dia hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah dibantah habis, bahkan oleh beliau dikafirkan dalam banyak kesesatannya. Salah satunya beliau membantah Ibnu Taimiyah dalam pendapat rusaknya yang mengatakan bahwa neraka akan punah. Sehingga Imam Taqiyuddin As-Subki menulis risalah dalam bantahan dalam masalah ini berjudul Al-I'tibar bi Baqa'il Jannati wan Nar. Itu risalah karya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Judulnya apa? Al-I'tibar bi Baqa'il Jannati wan Nar. Isinya membantah Ibnu Taimiyah, menyesatkannya dan bahkan mengkafirkannya. Dan tidak hanya beliau yang membantah Ibnu Taimiyah, dari para ulama terkemuka sezamannya, dan terus menerus di setiap zaman ada para ulama yang membantah kesesatan Ibnu Taimiyah sehingga sekarang ini. Para ulama Ahlus Sunnah terkemuka pasti membantah Ibnu Taimiyah. Orang berilmu mesti faham Ibnu Taimiyah ini adalah fitnah terbesar bagi umat Rasulullah ini di akhir zaman ini. Fitnah terbesar umat Rasulullah adalah fitnah Ibnu Taimiyah. Demikian dikatakan oleh Syekh Al-Muhaddis Muhammad Zahid Al-Kawthari, ulama hadis terkemuka beliau di masa Khilafah Utsmaniyah di Turki. Ulama besar. Kata beliau, fitnah yang terbesar menimpa umat Rasulullah di akhir zaman ini
adalah fitnah Ibnu Taimiyah. Ada banyak kesesatan yang disebarkan olehnya dan diikuti oleh para pengikutnya, para pecintanya daripada golongan Wahabi. Dan sungguhnya golongan Wahabi inilah yang menghidupkan faham sesat Ibnu Taimiyah. Banyak sekali musibah besar menimpa umat Rasulullah ini di akhir zaman ini dia. Fitnatut tashbih wat tansim. Fitnah, musibah, keyakinan rusak, batil, akidah tashbih dan tansim. Ini disebarkan oleh Ibnu Taimiyah yang dihidupkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya yang dikenal dengan golongan Wahhabiyah. Kalau orang berilmu, faham akidah ahli sunnah, dia akan faham bahwa Ibnu Taimiyah orang sesat. Salah satunya ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kata dia neraka akan punah. Na'udzubillah. Menurutnya begitu punah neraka itu, maka di bekas tempat neraka itu akan tumbuh tumbuhan. Satu tumbuhan kata dia namanya tumbuhan jirjir. Ngaco gitu. Ngarang sendiri deh. Na'udzubillah. Terus orang kafir kemana? Ke surga. Tolol. Ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini menegaskan khalidina fiha abada. Itu berulang dalam banyak ayat Al-Quran, yang bahkan kata Imam Taqiyuddin As-Subki lebih daripada 60 ayat secara tersirat atau tersurat menetapkan bahwa kehidupan akhirat kekal, surga kekal, neraka kekal tanpa penghabisan. Lanjut. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annahu, bahasanya la mutamassaka, tidak ada sandaran, libni Taimiyah, bagi Ibnu Taimiyah, atau la mutamassika, tidak ada orang yang berpegang, la mutamassika, tidak ada yang berpegang bagi Ibnu Taimiyah, artinya bagi pendapat rusak Ibnu Taimiyah, mahma a'mala, sekalipun mengoptimalkan oleh dia fikrahu, akan fikirannya, wa ajhada, dan mengerahkan zihnahu, akan pikirannya, wala yajida, dan tidak akan mendapati muttabi'uhu, oleh orang yang mengikutinya Ibnu Taimiyah, fi kutubil ulama'i, dalam kitab-kitab para ulama, mahma naqqaba fiha, sekalipun menelisik itu artinya menelaah, fiha, di dalamnya itu kutubil ulama, wa bahasa, dan mencari naqlan wahidan, satu nukilan pun, an a'immati ahli sunnati, dari para imam ahli sunnati wal jamaah, mimman yaqulu biqaulihi hadza, dengan dari orang yang berkata dengan pendapat Ibnu Taimiyah ini. Tidak ada satu pun ulama ahli sunnati wal jamaah yang berpendapat seperti pendapat rusak Ibnu Taimiyah. Cari dalam kitab apapun nggak ada. Ulama ahli sunnah, kalaupun ada, maka berarti dia apa? Pengikut Ibnu Taimiyah. Seperti orang-orang Wahabi di zaman sekarang, mereka para pengikut Ibnu Taimiyah. Yang karena itulah maka
orang-orang Wahabi, beberapa di antara pemuka mereka menulis buku yang menguatkan pendapat rusak Ibnu Taimiyah tersebut. Salah satunya di antara pemuka Wahabi menulis judul kitab, dia namakan judul kitabnya apa? Kata dia Al-Qaulul Mukhtar bi Fana'in Nar. Al-Qaulul Mukhtar, pendapat yang terpilih, pendapat yang benar bahwa neraka akan punah. Dan orang Wahabi di zaman sekarang, salah seorang pemuka mereka menulis judul begitu. Na'udzubillah. Adapun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua mereka sepakat menetapkan bahwa neraka kekal tanpa penghabisan, surga pun kekal tanpa penghabisan. Tidak ada seorang pun dari ulama ahli sunnah yang mengatakan bahwa neraka akan punah. Tidak ada. Wa ghayatu amri Ibnu Taimiyah, dan puncak pemahaman Ibnu Taimiyah fi hadza, dalam ini perkara. Jadi sebenarnya Ibnu Taimiyah tidak punya dalil apapun. Tidak punya dalil apapun dari perkataan para ulama salaf, juga tidak ada dalil daripada Al-Quran dan apalagi hadis-hadis Rasulullah. Justru sebaliknya, dalam Al-Quran itu tadi sudah kita baca berulang penyebutan firman Allah khalidina fiha abada, untuk menetapkan, menegaskan bahwa surga dan neraka kekal. Nah, Ibnu Taimiyah, puncak argumen rusak dia dalam masalah ini, anqala, bahwa berkata oleh dia. Nih, ini kadang-kadang ini ayat oleh mereka, termasuk oleh orang-orang Wahabi di zaman sekarang, dijadikan dalil. Kata mereka neraka akan punah. Tentu pemahaman mereka terhadap ayat tersebut, ayat ini adalah pemahaman yang rusak. Mereka mengatakan apa? Innallaha, sesungguhnya Allah, yaqulu, berfirman, an nari jahannama, tentang neraka jahannam, labisina fiha ahqaba, labisina, menetap oleh mereka, fiha, di dalamnya, nar jahannam, ahqaba, dalam beberapa periode. Nah, kurang lebih ahqab nanti akan diterjemahkan atau dibahas pengertian ahqab. Beberapa zaman, beberapa masa. Jadi kata mereka, ayat ini menunjukkan bahwa neraka akan punah karena disebut dengan ahqaba, dalam beberapa masa. Kata mereka gitu, dalam beberapa waktu. Fahada, maka ini, kata mereka, yadullu ala fana'in nari, menunjukkan atas kepunahan neraka. Wa da'wahu, dan pemahamannya Ibnu Taimiyah ini, hadhihi batalifatun zaifatun, itu batil, itu rusak, zaifatun, dan bohong, palsu. Itu pemahaman rusak terhadap ayat tersebut. Fa innahu, maka sungguhnya, arada, maka sungguhnya dia Allah. Ini kata Ibnu Taimiyah, ini argumen dia dan para pengikutnya. Arada, berkehendak oleh Allah, bihadza, dengan ini firman-Nya, anna kalimata ahqaba, anna kalimata ahqabin, bahwa kalimat ahqab ala wazni af'alin, di atas wazan af'al, wa af'alun, dan af'al, wazan af'al, min jumu'il qillati, dari jama' al-qillah.
Jam'ul qillah itu dia bentuk jamak tapi untuk menunjukkan apa? Sedikit. Fahadha, maka ini wazan af'alun yadullu ala tanahiha, menunjukkan di atas penghabisannya atau kepunahannya itu neraka, kata Ibnu Taimiyah. Jadi dia berdalil dengan ayat ini dengan pemahaman yang rusak. Kata dia, firman Allah, labisina fiha ahqaba. Ahqaba dengan wazan af'al, jamak taksir, ini termasuk jamak taksir. Dan wazan af'al itu adalah jam'ul qillah, jamak tapi untuk menunjukkan sedikit. Nah, sehingga difahami dengan demikian, maka ahqaba dalam ayat ini menunjukkan akan adanya penghabisan bagi neraka tersebut. Nauzubillah. Bantah, di bantahannya di bawah. Lanjut, qulna, berkata oleh kita di bantahannya, firraddi, dalam bantahan, inna jumu'at taksiri, sesungguhnya bentuk-bentuk jamak taksir munqasimatun, itu terbagi ila qismaini, kepada dua macam, jumu'i kasratin wa qillatin, jamak kasrah dan jamak qillah. Jamak taksir itu ada banyak bentuk wazan atau polanya, banyak. Nah, di antara sekian bentuk jamak taksir itu ada yang menunjukkan lil kasrah, ada yang menunjukkan lil qillah, ada yang menunjukkan untuk makna yang banyak, ada yang menunjukkan untuk makna yang sedikit. Fa amma jam'ul qillati, adapun jamak al-qillah, ini jamak taksir yang menunjukkan kepada sedikit, fa innahu, maka sungguhnya dia jam'ul qillah yuradu, dimaksud lis-salasati, bagi tiga, wa ma fawqa dzalika, dan apa yang di atas itu, as-salasa, ila al-asyrati, hingga 10. Nah, ini disebut dengan jam'ul qillah. 3 sampai 10 disebut jam'ul qillah. Wa amma jumu'ul kasrati, dan adapun jamak taksir menunjukkan kasrah, menunjukkan banyak, fa innaha, maka sungguhnya dia jumu'ul kasrah turadu, dimaksud lima, bagi sesuatu, fawqa dzalika, di atas demikian itu, ila ma la nihayata lahu, hingga apa yang tidak ada penghabisan baginya. Ini menunjukkan lil kasrah. Dan dalam jamak taksir, pola atau wazan lil kasrah itu banyak, biasa dipakai. Apa? Yang menunjukkan 10 atau lebih sampai tanpa penghabisan. Waqad bayyana ulama'ul lughati, dan telah menjelaskan ulama'ul lughati oleh para ulama ahli bahasa, auzana kullin minhuma, akan wazan-wazan setiap dari keduanya, jam'ul qillah dan jam'ul kasrah. Wa min auzanil qillati, dan dari wazan-wazan al-qillah, jamak taksir menunjukkan sedikit, yaitu tadi hitungan dari 3 sampai 10, af'alun, itu wazan af'al, ka akhsyabin, seperti jamak akhsyab, dari kata khoshab. Khoshab itu mufradnya, kata tunggalnya khoshab, jamaknya apa? Akhsyab, artinya kayu. Wa abwabin, dan contohnya lagi abwab, di atas wazan af'al. Wa ahqabin, dan ahqab, zaman atau waktu. Ahqab itu menunjukkan tertentu, tetapi jamaknya menunjukkan lil qillah. Illa anna, hanya saja bahwa Ibnu Taimiyah wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikutinya Ibnu Taimiyah,
fatahu telah lalai akan Ibnu Taimiyah anna jumu'al qillati bahwa pola wazan jama' al-qillah qad ta'ti kadang datang lil kasrati bagi jama' kasrah. Jadi wazan af'al tidak hanya berlaku untuk lil qillah saja, kadang juga lil kasrah. Kama anna jumu'al kasrati sebagaimana bahwa wazan jama' kasrah qad ta'ti lil qillati kadang datang untuk menunjukkan jama' qillah. Wa fi dzalika dan dalam demikian itu yaqulu berkata al-Imam Ibnu Malik oleh al-Imam Ibnu Malik fil Alfiyati dalam Alfiyah Ibn Malik af'ilatun af'ulu summa fi'la summata af'alun jumu'u qillah wa ba'du dhi bi kasratin wad'an yafi ka arjulin wal 'aksu ja'a kashufi. Af'ilatun af'ulun ini wazan jama'. Wazan apa? Wazan jama' al-qillah. Af'ilatun yaitu wazan af'ilatun. Af'ulu kemudian af'ulu. Summa fi'la kemudian fi'la. Summata kemudian seperti demikian itu demikian pula af'alun itu af'al. Ini namanya jama' apa? Qillah. Jumu'u qillatin itu adalah jama' qillah. Nah, itu wazan-wazannya itu. Wa ba'du dhi bi kasratin wa ta'an yafi. Wa ba'du dhi dan sebagian ini, nah wazan-wazan tadi itu af'ilatun, af'ulun, fi'la, kemudian af'alun bi kasratin kadang dengan dimaksud jama' kasrah wad'an secara wad'i artinya dalam pemakaian dalam penggunaannya wazan-wazan tersebut walaupun semula merupakan jam'ul qillah tapi kadang dipakai lil kasrah yafi menduduki ka arjulin seperti aljur wal aksu dan sebaliknya jaa kadang datang kasufi seperti lafaz sufi. Maksudnya wazan-wazan yang untuk menunjukkan jam'ul qillah kadang biasa dipakai juga untuk menunjukkan jam'ul kasrah, atau sebaliknya wazan-wazan yang biasa dipakai pada jam'ul kasrah kadang dipakai dalam makna jam'ul qillah. Jadi itu penyebutan demikian itu hanya berlaku kebiasaannya saja, bukan berarti hanya seperti itu, enggak, tapi itu hanya kebiasaannya saja. Paham tidak nih? Nah, wa'ana dan bermaksud oleh Ibnu Malik bil arjuli dengan al arjul. Ini kan jam'ul qillah dia. Jam'ul qillah arjul, tetapi kadang dipakai untuk al-kasrah. Ini al-arjul kan salah satu bentuk wazan jam'ul qillah, wazan af'ul. Arjul itu wazannya di atas tadi af'ul, af'ilatun, af'ul. Wa'ana dan bermaksud oleh Ibnu Malik bil arjuli dengan kata al-arjul ma warada apa yang datang, akan apa yang datang fi qaulihi dalam firman Allah Ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum dan daklah membasuh oleh kalian arjulakum akan kaki-kaki kalian ilal ka'bain hingga mata kakinya, hingga kedua mata kaki. Fa innal arjula maka sungguhnya kata al arjul min awzanil qillati dari wazan-wazan jama' al qillah, illa annahu hanya saja bahwa dia al arjul urida bihi dimaksud bihi dengannya al arjul, lafaz al arjul fil ayati dalam ayat tersebut al kasratu
akan al-kasrah. Dimaksud dengannya jamak al-kasrah. Idzil ma'muru, karena yang diperintah fi hadhil ayati, dalam ini ayat, bi ghuslir rijlaini, dengan membasuh kedua kaki, yazidu 'alal asyrati, yang lebih di atas 10. Kan wazannya kum, arjuli wa arjulakum, kaki kalian. Kan tanpa batas, semua kalian. Paham tidak? Walaupun dengan jamak al-qillah, tetapi yang dimaksud ini adalah jam'ul kasrah. Paham tidak nih? Nah, demikian pula dengan kata ahqab, walaupun memberikan makna wazannya terhadap makna jam'ul qillah, tapi ini yang dimaksud jam'ul kasrah ila ma la nihayah, tanpa penghabisan. Paham tidak nih? Fahadha nassun, maka ini adalah nas, ada anna awzan al-qillati, atas sesungguhnya wazan-wazan al-qillah, jama' al-qillah, ta'ti lil kasrati, kadang datang untuk menunjukkan lil kasrah, bagi jama' kasrah. Wa mislu hadha, dan seumpama demikian ini, naqulu, berkata oleh kita, fi qoulih ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, labisina fiha ahqaba. Ahqaba wazan lil qillah, tetapi yang dimaksud lil kasrah ila ma la nihayah, tanpa penghabisan. Jadi ayat ini tidak boleh dijadikan dalil untuk menetapkan bahwa neraka itu akan punah. Ya salah. Secara bahasa salah, belum lagi bertentangan dengan ayat-ayat lainnya, karena ayat lainnya puluhan menetapkan bahwa neraka kekal. Paham tidak ini? Nas'alullah ta'ala, memohon oleh kita akan Allah ta'ala at-taufiq, akan taufiq wassadad, dan as-sadad. As-sadad itu jalan yang lurus atau kebenaran gitu. As-sadad, kebenaran. Titik. Wallahu a'lam bissawab.